Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi menjadi salah satu surah yang penuh pelajaran tentang kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan di balik ujian. Di antara kisah yang Allah sampaikan di dalamnya, terdapat satu kisah yang unik, yaitu pertemuan antara dua manusia pilihan Allah, Nabi Musa dan Khidir. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa, seorang rasul yang diutus untuk kaumnya, Bani Israel, ditanya oleh salah seorang muridnya, "Kalau begitu, siapa yang paling pintar?" Nabi Musa terdiam. Kemudian muridnya bertanya kembali. "Siapa orang yang paling pintar?" Spontan, Nabi Musa menjawab, "Aku." Namun Allah menegurnya dengan lembut. Melalui wahyu, Allah memberitahu bahwa ada seorang hambanya yang diberi ilmu khusus, ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Dialah Khidir, seorang hamba soleh yang dianugerahi ilman ladunia, ilmu langsung dari sisi Allah, yang mengajarkan tentang rahasia takdir dan hikmah di balik setiap kejadian. Mendengar itu, Nabi Musa tidak marah atau tersinggung. Ia justru berkeinginan untuk menemui hamba tersebut dan belajar darinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku sampai di pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya. Allah pun memberi tanda kepadanya, tempat pertemuan dua laut, Majma' al-Bahrain. Itulah lokasi pertemuan dengan Khidir, dan tanda yang diberikan adalah seekor ikan. Ketika ikan itu hilang, maka Musa telah sampai di tempat yang dimaksud. Bersama muridnya, Yusha bin Nun, Musa membawa ikan itu sebagai bekal perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah batu besar. Keesokan harinya, Nabi Musa dan muridnya meneruskan perjalanan. Maka ketika mereka telah melewati tempat hilangnya ikan itu, dan keduanya hendak beristirahat sambil menyantap bekal yang mereka bawa, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita yang jauh pada hari ini." Lalu muridnya menjawab, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh." Kemudian Musa menjawab, Itulah yang kita cari. keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Sering lihat standar pasangan di sosmed yang cuma bahas harta dan kemewahan? Hati-hati, wanita cerdas nggak akan menjadikan uang sebagai satu-satunya modal untuk memilih calon suami. Sakinah itu datangnya dari kualitas iman dan akhlak, bukan dari kekayaan yang fana. Karena nyatanya, materi tanpa ketaatan seringkali hanya menyisakan arogansi dan pengkhianatan. Pilihan terbaik adalah dia yang kaya akan tanggung jawab dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab
Pria yang mencintai penciptanya mustahil akan merendahkan atau menyia-nyiakan pasangannya. Lantas, apa saja kriteria kaya yang sebenarnya sesuai anjuran Nabi agar rumah tangga tetap berkah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil. Apa kabar Bunda, semuanya sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ngajinya? Masih. Sekarang kita punya tema yang kece abis. Kita akan bahas apakah menikah itu hanya faktor uang aja. Soalnya sekarang lagi tren di TikTok. Katanya nikah itu mesti dapat suami yang 3S. Apa tuh? Sultan, sultan, sultan. Pertama, kita mesti pahami bahwa menikah itu tujuannya bukan kekayaan, tetapi ketenangan. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah mensyariatkan syariat pernikahan seorang laki-laki dan perempuan, dan syariat ini diturunkan Allah litaskunu ilaiha, agar seseorang merasakan ketenangan dengan pasangannya. Berarti point of view-nya adalah bagaimana kita bisa tenang. Nah, tenang itu tidak berbanding lurus dengan uang. Tidak semua orang yang banyak uangnya itu pasti tenang. Boleh jadi ibu-ibu yang ada di majelis ini jauh lebih tenang. Meskipun uang belanjanya sederhana, rumahnya sederhana, bajunya sederhana, tapi tidur tidak harus minum obat. Motivasi menikah adalah sakinah, ketenangan. Dan ketenangan itu sifatnya bukan fisik, tetapi emosional dan spiritual. Coba lihat. Kalau kita masuk rumah ada keset kaki, bacaannya apa? Welcome home. Betul nggak? Apa artinya? Selamat datang di rumah, kan? Dia tidak menyebutkan welcome house, tapi home. Apa beda home sama house? Kalau house